pada tanggal 18 Februari tahun 2001, terjadi peristiwa yang sangat mencekam di Sampit. Hari itu, warga Sampit benar-benar mendapatkan teror yang sangat luar biasa ketika sekelompok besar orang-orang Dayak mengepung wilayah Sampit yang dikuasai oleh orang-orang Madura. Pada waktu itu, sengketa antara kedua etnis itu benar-benar meruncing, sehingga hasil dari konflik itu adalah lebih dari 1.000 rumah dibakar. Puluhan mobil dan kendaraan bermotor itu juga dibakar. Kemudian banyak aset-aset yang sudah benar-benar dirusak. Jumlah kematian mencapai sekitar 500 sampai 1.500 orang. Dan sampai akhir tahun itu masih terjadi kejar-kejaran antar etnis di sana. Banyak hipotesis terkait dengan hal ini yang akan kita bahas nanti. Tetapi setidaknya di sini ada beberapa kejanggalan. Kita mengenal bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat terbuka dan toleran. Masyarakat kita sejak awal sudah terdidik bahwa kita itu berbeda-beda etnis, suku, bahasa, bangsa, agama, dan sebagainya. Dan karena itu, ketika ada konflik antar etnis, itu menjadi sesuatu yang sangat mengherankan. Nah, bagaimana ceritanya hal itu bisa terjadi? Nah, kali ini kita akan membahas itu. Bukan soal siapa yang menang, tetapi kenapa konflik itu bisa terjadi, dan mungkinkah itu akan terjadi di masa depan. Pada tahun 2000 di Kabupaten Katingan, ada sebuah konflik kecil antara beberapa orang yang menyebabkan satu di antaranya, yaitu Sendung, meninggal dunia. Sendung ini adalah orang Dayak, dan diperkirakan yang berkonflik dan menyebabkan kematiannya itu adalah orang Madura. Walaupun ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian, tetapi banyak sekali warga masyarakat Dayak yang tidak terima dan tidak percaya untuk bisa menyerahkan masalah ini kepada pihak yang berwajib. Karena itu, banyak di antara mereka yang memprovokasi teman-temannya untuk main hakim sendiri, untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang bunuh Sendung yang dimaksud itu. Banyak kejadian parah setelah itu. Ratusan orang mulai melakukan sweeping terhadap warga, dan disitulah mulai ada konflik, ada pembunuhan, ada pengeroyokan, dan ada pembakaran terhadap beberapa rumah yang ada di sana. Sampai akhirnya ada isu bahwa pembunuh Sendung itu tidak ditangkap polisi, tetapi berhasil melarikan diri ke Sampit. Maka dari itulah, orang-orang Dayak mulai memobilisasi massa untuk melakukan pengejaran dan serangan terhadap orang-orang Madura yang ada di Sampit. Mendengar hal yang seperti itu, orang-orang Madura yang ada di Sampit, yang merasa bahwa dirinya akan diserang oleh orang-orang Dayak, juga mulai bereaksi dengan sangat defensif. Mereka mulai berkumpul dalam jumlah yang sangat besar. Ribuan orang Madura menumpuk di jalan-jalan. Mereka konvoi dengan kendaraan. Kemudian juga mereka bawa celurit kemana-mana, bawa senjata tajam mengancam. Siapapun yang berani-beraninya masuk ke Sampit untuk bisa melakukan balas dendam, maka mereka akan berhadapan dengan kami. Maka tak jauh dari itu, bahkan orang-orang Madura kemudian datang menggerebek orang-orang yang dipercaya sebagai orang Dayak. Dan kemudian mereka dibunuh di situ. Ada cerita pembantaian yang seperti itu, dan ini akhirnya benar-benar memuncak. Orang-orang Madura yang menguasai Sampit pada waktu itu sampai memadamkan semua aliran listrik di sana, dan pada malam itu tidak terlihat apapun. Tetapi orang Madura semuanya bersiaga dalam kondisi mereka itu siap perang, siap tempur di dalam gelap. Mereka menunggu mewanti-wanti serangan dari orang-orang Dayak. Nah teman-teman, orang-orang Dayak pada waktu itu sebelum mereka sampai ke Sampit, mereka terhenti dulu di sekitaran luar wilayah Sampit. Karena apa? Karena ternyata orang-orang Dayak yang sudah menyiapkan dalam tanda kutip senjata pamungkas mereka atau senjata kunci mereka, yaitu orang-orang Dayak pedalaman, orang-orang Dayak yang dikenal sangat berbahaya, yang memang sudah terbiasa untuk tempur dan sudah lama memelihara tradisi mereka dalam mengayal. Walaupun pada akhirnya dikatakan mereka juga sudah tidak lagi melaksanakan tradisi itu, tetapi mereka masih ingat dan memori mereka masih kuat. Maka orang-orang Dayak pedalaman inilah yang jumlahnya saat itu sekitar 300 orang. Mereka masuk ke Sampit diam-diam dengan cara menyelam melalui sungai. Nah, mereka tiba-tiba muncul di kota-kota dan melakukan serangan membabi buta terhadap orang-orang Madura yang sudah sangat bersiap-siap pada waktu itu. Serangan itu mengakibatkan orang-orang Dayak yang ada di luar juga menyerbu masuk. Di situ terjadi konflik berdarah dan ini benar-benar nyata terjadi. Perang sesungguhnya dalam artian Mandau versus celurit itu benar-benar terjadi di sana. Tradisi mengayau lawan tradisi carok itu juga ada di sana. Ada bom molotov, ada sumpit, ada anak panah,
ada senapan dan lain sebagainya terjadi di situ. Itu perang besar-besaran antar orang Madura dengan orang-orang Dayak. Dan setelah 2 hari, akhirnya orang-orang Dayak berkonvoi merayakan kemenangannya dengan kepala orang-orang Madura yang dipenggal, yang dibawa kemana-mana, diarak kemana-mana. Sedangkan orang Madura pada waktu itu banyak yang tewas. Diperkirakan korban kematiannya mencapai 1.500 orang. Ini menurut versi warga. Dan di pinggir-pinggir jalan di mana-mana itu banyak mayat-mayat bergeletakan tanpa kepala. Sejak saat itu, orang-orang Dayak terus melakukan serangan-serangan dan sweeping-sweeping terhadap orang-orang Madura. Hari yang sangat mencekam. Orang-orang Madura di sana jumlahnya sekitar 130.000 orang. Dan 100.000 diantaranya mengungsi langsung dalam 1 pekan sejak konflik terjadi. Jadi teman-teman, itu adalah perang yang benar-benar brutal. Tetapi dalam konflik ini ada beberapa yang sangat janggal. Masalah yang pertama itu adalah masalah motifnya. Ketika tadi ada kejadian di mana Sendung, orang Dayak itu dibunuh oleh orang Madura, maka saya mohon maaf, tetapi kriminalitas itu bisa saja difahami dengan sudut pandang selain etnosentrisme. Kan bisa saja. Saya ambil contoh umpamanya begini. Di Jakarta itu ada pembunuhan, tetapi orang-orang Jakarta tidak pernah menanyakan pembunuhnya dari etnis apa dan yang dibunuhnya dari etnis apa. Kan tidak akan ditanya seperti itu. Jadi kriminalitas memang terjadi di mana-mana. Dan kriminalitas tidak kenal suku dan etnis. Tetapi bagaimana ceritanya orang-orang Dayak pada waktu itu langsung mengidentifikasi bahwa kematian Sendung itu gara-gara orang Madura. Dan karena itu, maka orang-orang Madura harus mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang agak janggal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ceritanya masyarakat pada waktu itu tiba-tiba memiliki kemampuan dan keahlian untuk memobilisasi massa. Kemudian yang ketiga, masalah berikutnya adalah di mana polisinya, di mana tentaranya. Bagaimana ceritanya konflik sebesar itu yang melibatkan sampai ribuan rumah dibakar, sampai 100.000 orang mengungsi dan 1.500 orang meninggal dunia. Itu polisi dan tentaranya kemana pada waktu itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu cukup mengganggu. Tapi mari kita urai sama-sama. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Kenapa ketika orang-orang Dayak mendapati bahwa anggota suku mereka itu dibunuh sama orang Madura, mereka kemudian mengeneralisir bahwa stereotip orang Madura memang seperti itu. Dan karena itu kita harus melakukan pembalasan terhadap orang Madura. Nah, setelah ditelaah, ternyata masalah utamanya adalah kegagalan pemerintah kita sejak zaman dulu dalam program transmigrasi. Jadi saya akan jelaskan sedikit teman-teman, bahwa program transmigrasi itu sudah mulai dicanangkan pada tahun 1899. Dan kemudian mulai dijalankan pada tahun 1901 oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka berpikir bahwa wilayah Hindia Belanda atau sekarang Indonesia itu adalah wilayah yang berpotensi sangat besar di masa depan, tetapi punya masalah. Jumlah penduduknya itu tidak merata. Jangankan di zaman dulu, bayangkan saja zaman sekarang misalkan, penduduk Jawa itu 150 juta orang. Sedangkan yang ada di Kalimantan itu jumlahnya sekitar 16 atau 17 juta orang. Bandingkan juga dengan seluruh orang yang tinggal di Papua, kalau disatukan, itu jumlahnya kurang dari setengahnya penduduk Jakarta. Betapa timpangnya penduduk di Indonesia. Dan karena itu, maka sejak zaman dulu diadakan transmigrasi. Tetapi transmigrasi ini bermasalah ketika diambil alih oleh pemerintah di Indonesia. Yaitu apa? Kegagalan untuk melakukan riset-riset awal tentang bagaimana kondisi transmigran di tempat barunya itu. Jadi, orang-orang Madura itu memiliki karakteristik yang sangat keras. Karena apa? Karena memang faktor geografis tempat tinggal mereka memang mendorong mereka untuk menjadi lebih keras. Di sisi lain, orang-orang Dayak itu juga adalah orang-orang yang sebenarnya sangat ramah. Tetapi mereka mudah curiga terhadap orang-orang asing, walau betapapun ramahnya mereka. Nah, orang-orang Orde Baru tidak pernah berpikir soal itu. Ya sudah, orang-orang Madura dipindahkan saja ke Kalimantan. Ada 3 gelombang orang-orang Madura itu dipindahkan dari wilayah Madura ke Sampit. Yang pertama itu pada tahun 1920-an. Ketika di Sampit, itu didirikan perkebunan-perkebunan, didirikan pemukiman-pemukiman baru untuk Belanda. Karena itu Belanda membutuhkan buruh-buruh untuk perkebunan itu. Kemudian yang kedua, di era akhir Orde Lama sampai awal Orde Baru. Itu tahun 60-an sampai tahun 70-an. Di Sampit itu didirikan sebuah pabrik besar, semacam perusahaan kayu yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, orang-orang Madura dipindahkan ke sana. Kemudian yang ketiga, di zaman Orde Baru, tahun 1970 sampai 1980-an. Nah, inilah yang paling bermasalah. Kita tahu
Pak Harto itu dikenal sebagai Jawa sentris. Pembangunan terpusat di Jawa, menteri kebanyakan orang Jawa, pejabat-pejabat provinsi juga dipenuhi oleh orang-orang Jawa dan sebagainya. Ketika Pak Harto itu mengirimkan dalam jumlah yang sangat besar orang-orang Madura ke Sampit, mereka orang-orang Madura itu yang dianggap sebagai Jawa, itu langsung dikasih akses terhadap ekonomi. Jadi kalau misalkan penambangan emas, caloknya itu adalah orang Madura, kemudian transportasi di sana orang Madura yang pegang. Pengelolaan sawit atau perusahaan kayu itu diserahkan juga kepada orang Madura. Di satu sisi, orang Madura begitu dimanjakan dengan banyaknya akses terhadap ekonomi dan kekuasaan. Di sisi lain, orang lokal, yaitu orang Sampit, orang Dayak di situ justru tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini memunculkan kecemburuan, apalagi yang pas zaman Pak Harto tadi itu. Jadi karena sudah dikasih ini itu orang Maduranya, maka banyak di antara orang-orang Madura itu yang menjadi sombong, menjadi angku mereka. Saya kan di sini pejabat, jadi banyak sekali menyinggung perasaan-perasaan orang Dayak di kala itu. Jadi seperti itu kondisinya. Itulah yang menyebabkan sejak tahun 1970-an, kalau misalkan terjadi kekerasan, mau itu pemerkosaan, pembunuhan, mau itu perampokan, maling dan sebagainya, itu orang-orang di sana sudah terbiasa mengidentifikasikan bahwa ini memang orang Madura udah terkenal kayak gini. Jadi terciptalah dari situ sebuah stereotip besar. Gara-gara apa? Gara-gara pemerintah yang sejak awal gagal untuk melakukan riset terhadap transmigrasi itu. Dan luar biasanya adalah walaupun gagal riset, tetapi ada 21% orang Madura berada di wilayah itu. Jadi populasinya sudah sangat-sangat signifikan. Seperlimanya itu adalah pendatang dari Madura saja. Jadi kalau misalkan teman-teman orang Dayak, mungkin dalam konteks ini teman-teman merasa iri dan sakit hati. Kenapa? Karena ini tanah-tanah saya. Leluhur saya yang tinggal di sini, saya mendapatkan warisan tanah di sini juga. Tetapi kenapa yang berkuasanya malah orang-orang pendatang? Transmigran itu, mereka yang gagal di wilayahnya, kenapa kemudian didatangkan ke sini untuk membuat aktivitas-aktivitas ekonomi yang membuat orang Dayak gak kebagian tempat? Nah, itu adalah masalah pertama. Dan kemudian masalah yang kedua teman-teman, soal di mana aparat, di mana tentara itu berada. Kenapa saat ada konflik sebesar itu, kenapa mereka malah hilang atau lama datangnya? Alasan pertamanya adalah, menurut riset, alasan pertamanya adalah karena mereka memang tidak profesional. Mohon maaf ya teman-teman, ini cerita zaman dulu. Jadi ya, kalau misalkan teman-teman zaman dulu itu diceritakan bahwa kalau misalkan ada warga lapor kehilangan sesuatu, kemudian mereka lapor ke polisi, laporan itu tidak akan ditanggepin. Sekalinya ditanggapin, harus ada yang dibayar dulu. Dulu itu banyak yang terjadi seperti itu. Itulah yang kemudian menyebabkan banyak sekali orang-orang Dayak yang merasa kecewa dengan kepolisian. Dan mengaitkannya lagi bahwa polisinya itu pro terhadap para pendatang. Pro-nya terhadap Madura. Dibayar berapa sih sama orang Madura? Jadi mulai ada kepikiran yang seperti itu. Tetapi teman-teman juga ada faktor yang lain. Yaitu apa? Ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa tentara diduga secara sengaja membiarkan konflik itu. Bahkan mendorongnya supaya lebih ekstrim. Kenapa seperti itu? Karena pada waktu itu adalah zaman reformasi, zaman awal-awal. Jadi reformasi pada waktu itu ada banyak sekali tuntutan. Salah satu tuntutannya itu adalah cabut dwi fungsi ABRI. Jadi sebelum masa reformasi ABRI itu atau TNI itu punya dua fungsi. Fungsi pertahanan sama seperti militer secara normal dan fungsi sosial politik. Jadi tentara-tentara itu berpolitik, ikut mendirikan partai dan bahkan ada sebagian perwakilannya di DPR dan MPR. Nah karena itu, karena memiliki dua fungsi itu, maka tentara itu tidak akan profesional. Karena dia akan berpihak pada pemerintah, bukan berpihak pada negara. Makanya pas zaman reformasi diminta dua fungsi ABRI itu dicabut. Kalau misalkan dua fungsi ABRI dicabut, ini tentara-tentara takut. Jangan-jangan proyek yang selama ini kami terima malah diserahkan kepada pihak kepolisian. Kan polisi sama tentara nanti dipisah kalau dua fungsi ABRI itu dicabut. Kalau misalkan sudah seperti itu, maka tentara akan sangat dirugikan karena proyek-proyeknya akan hilang. Nah, agar proyeknya tidak hilang, maka sejumlah kerusuhan dibiarkan atau bahkan disengaja dibuat oleh orang-orang militer. Untuk apa? Meyakinkan pemerintah pusat bahwa mereka masih sangat membutuhkan tentara di wilayah manapun. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana bisa warga memobilisasi massa sebanyak itu? Sampai ribuan orang dikerahkan kedua belah pihak untuk berperang, bertempur, dan lain sebagainya. Dari mana bom molotov itu tiba-tiba ada? Dari mana senjata parang dan arit itu tiba-tiba disiapkan dan sebagainya? Kenapa bisa seperti itu? Ternyata ada faktor yang lain, yaitu apa?
permainan dari pejabat-pejabat yang ada di sana. Jadi ada pejabat di situ, namanya itu adalah Fredrik Assar dan Louis. Mereka itu adalah barisan sakit hati, karena seharusnya mereka menjabat, tetapi jabatan malah diserahkan pada pihak lain. Pihak yang tidak mereka sukai, karena itu maka mereka memprovokasi warga. Jadi mereka sampai bayar 15 juta rupiah untuk cari provokator profesional, untuk memprovokasi warga, untuk menyerang satu sama lain. 15 juta di zaman dulu, di tahun 2001, itu jumlah yang sangat besar teman-teman. Dan bahkan mereka sudah bikin berkali-kali pertemuan rahasia. Disebutkan sampai 11 kali mereka itu rapat, koordinasi dulu tentang bagaimana menyerangnya, di mana posisinya, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa ini adalah perang yang benar-benar horizontal antar etnis dengan etnis yang lain, itu tidak sesederhana ini. Ada keterlibatan dari pemerintah pusat, ada keterlibatan dari tentara, ada keterlibatan dari pejabat-pejabat lokal yang menyebabkan konflik ini terjadi. Maka kalau misalkan di awal tadi dikatakan ini kan janggal, kenapa bisa seperti ini? Sekarang kita bisa menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Makanya kalau misalkan ada pertanyaan kemudian, apakah orang Madura dengan orang Dayak itu bermusuhan? Sebenarnya tidak juga. Mereka bisa bermusuhan itu karena stereotip. Dan stereotip itu muncul gara-gara kegagalan riset dari orang-orang yang menjalankan transmigrasi dan kemudian identitas dari masing-masing kubu. Itu kemudian diperkuat dengan stereotip-stereotip dari media-media massa yang cari untung. Kemudian ada tentara yang memang menginginkan perang itu, dan ada sejumlah pejabat lokal yang memang memutuskan terjadinya perang itu. Kalau misalkan orang Madura dengan orang Dayak, ternyata mereka baik-baik saja. Banyak di antara mereka yang sama-sama gabung di pengungsian dan ternyata baik-baik saja. Atau misalkan waktu Cak Nun datang ke sana, dia ngobrol sama orang Madura dan ngobrol sama orang Dayak. Orang Maduranya sudah baik dan orang Dayaknya sudah bilang bahwa kita semua itu sebenarnya bersaudara dan kita tidak mau berperang. Cuman kata orang-orang Dayak, kami itu defensif ketika itu. Orang Madura juga bilang kami juga defensif. Nah, kalau misalkan dua-duanya defensif, sebenarnya siapa yang menyerang? Siapa yang berinisiatif untuk menyerang? Nah, ternyata teman-teman, ada provokasi dari pihak yang lain yang ingin mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi, kembali lagi, kalau misalkan kita melihat bahwa bangsa Indonesia itu multi etnis, multi ras, multi agama, multi bahasa, multi budaya dan sebagainya, itu sebenarnya bukan menjadi sebuah ancaman besar. Yang menjadi ancaman itu adalah ketika ada elit-elit yang mencoba untuk mengambil keuntungan dari perbedaan-perbedaan itu. Dan teman-teman tidak usah heran dengan situasi yang seperti ini, karena ini umum terjadi. Jangankan di zaman dulu tahun 2001, zaman kemarin pas pemilu saja, itu masing-masing yang ingin mencalonkan diri jadi pejabat, mereka masih menggunakan politik identitas untuk memperoleh kemenangan. Dan orang yang berpolitik menunjukkan identitasnya masing-masing. Ini sukunya ini agamanya ini, demi kepentingan pribadi, demi keuntungan mereka saja. Jadi inilah yang pada akhirnya menyebabkan orang Dayak dengan orang Madura yang sebenarnya sejak awal mereka itu bekerja sama dan dalam kondisi baik-baik saja, tiba-tiba terlibat dalam perang besar yang sangat-sangat memprihatinkan. Jadi ini adalah sebuah pelajaran buat kita, agar kita tidak mengulanginya lagi di masa depan. Maka jangan mau terprovokasi. Buat teman-teman yang tahu sejarah ini atau punya cerita lain tentang yang kita bahas ini, silahkan ceritakan di kolom komentar. Semoga sejarah cerita ini memberi kita manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.